Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu berbuat baik bagi kami. Semoga kami Kau jadikan manusia yang utuh, yang bersatu, yang integritas dalam diri kami, untuk tidak munafik dan tidak bercari-cari alasan untuk membenarkan diri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam minggu ini Yesus masih berbicara tentang celakalah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Karena hidup yang penuh kemunafikan, hidup yang penuh kemenduaan, antara pikiran perasaan, antara pikiran hati dan kehendak yang tidak sinkron, tidak menyatu. Antara kata-kata dan tindakan dengan pikiran juga beda. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, kita pribadi, untuk menjadikan satu. Ya, hari ini juga Yesus mengecam orang Yahudi yang seperti mereka mengecat kuburan, kelihatan putih tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Dan inilah juga salah satu dari kecenderungan kita untuk menutupi apa yang tidak baik dengan sesuatu yang nampaknya baik. Jadi hidup kepura-puraan, ya, hidup dengan penuh cover up, ya, yang penuh dengan menutupi sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik, seolah-olah baik, hidup dalam keseolah-olahan, hidup dengan ketidakjujuran, ya, hidup dengan kosmetik, hidup dengan gincu, ya, hidup bukan dengan otentik apa adanya, hidup bukan hidup dengan yang kejujuran, ketulusan, ya, kesederhanaan dalam bersikap, dalam bertindak. Saya kira ini keutamaan yang luar biasa dalam diri kita, akan ketidakterikatan kita kepada materi, kepada uang, pada harta, bahkan kepada jabatan sekalipun. Jadi inilah yang kita sebut dengan kesederhanaan hidup, dengan kemurnian hidup, puritas cordis. Dan ini merupakan suatu perjuangan kita untuk bisa membuat diri kita menjadi lebih tulus, lebih jujur, lebih apa adanya, lebih sederhana. Semoga kita semua hari ini, kritikan Yesus adalah kritikan kepada kita semua. Bukan hanya kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi seolah-olah menyesal karena nenek moyang mereka telah membunuh para nabi. Dan mereka mengatakan seolah-olah kalau mereka berada pada zaman itu mereka akan berbuat baik. Tidak juga. Apa yang dilakukan orang Yahudi juga berlaku untuk kita. Seringkali kita juga mengorbankan orang lain demi suatu jabatan, demi suatu power, demi suatu harta dan seterusnya. Dan inilah saudaraku terkasih, kita mencoba berjuang, bergulat, ya, menerima situasi yang tidak mudah ini. Supaya kita menjadi pribadi yang utuh, yang tulus, yang jujur, yang sederhana, ya, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain apa adanya. Ya. Semoga ketulusan hati, kejujuran hati, ya, menjadi kekuatan kita di dalam menghayati hidup ini. Kita tidak berbohong, tidak kemenduaan, ya, tidak juga cover up. Ini juga seringkali mengcover up, ya, mencari alasan-alasan atau membuat seolah-olah hidup kita penuh kebaikan, tetapi kita tidak demikian. Semoga kejujuran kita sungguh kita perjuangkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan untuk bisa menjadi seperti itu, kita menjadi berusaha untuk puritas cordis, apa adanya. Ya, tidak perlu menambah-nambah atau mengurang-urangi, tapi ya sederhana apa adanya. Dan tidak takut juga akan apa yang dikatakan orang lain kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati Anda untuk menjadi manusia yang sederhana apa adanya. Tuhan memberkati Anda dan kita tidak mudah untuk terpancing dengan apa? Dengan kemenduaan, ya. Dengan
kebohongan-kebohongan yang kita ciptakan sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk menjadi jujur, tulus, dan ikhlas dalam hidup ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.